Halo sobat, salam sehat untuk para sahabat. Bersua kembali dengan saya Tony Aditya yang bukan siapa-siapa, beserta Saya Hendri Cokro yang bukan siapa-siapa. nah, tapi sebagai rakyat biasa, biasa, kalau boleh ingin bersuara berbicara, gitu ya. Mas Cokro, tadi kita kan sudah ngobrol-ngobrol tentang hidup ya, kehidupan gitu ya. Nah, saya jadi ingat ini tempo dulu zaman waktu masih bapak ibu saya masih sugeng ya, masih hidup ya. Beliau pernah cerita jane wong urip kuwe jane nggo ngapa gitu loh. Anggar mung kaya kiye tok. Nah, terus saya bilang harus kudune sing kepriwe Pak. Ini harusnya bagaimana orang hidup itu. Nah, beliau mengatakan bahwa wong urip kuwe kudu mempunyai tujuan. Ya, tujuan hidup. Nah, cara Jawane urip sejatine urip. Nah, itu Mas Cokro, barangkali Mas Cokro nanti disinkronkan dengan apa yang pernah saya dengar tentang urip sejatine urip. Nah, monggo Mas Cokro, gimana itu? Jadi urip sejati, urip itu kan hidup ya. Sejati itu kan asli, hidup yang asli. Atau sejati ini urip, keaslian tentang hidup, hakikat tentang kehidupan. Jadi dalam terjemahan bebasnya itu urip sejati urip, hidup itu harus apa adanya, dalam arti tidak dipoles dengan kemunafikan. Iya. Artinya kita benar sejati itu polos apa yang kita punyai, kita dapatkan, kita ada itu tidak dipoles dengan suatu kebohongan, kebohongan atau kemunafikan. Misalkan sebetulnya saya itu hanya punya sepeda motor ya. Tetapi untuk gaya saya memaksakan diri nyewa mobil, misalkan rental ke rumah Mas Tony bergaya. Mobilnya anyar apa dah? Ya alhamdulillah, padahal saya nyewa. Lah, itu kan penuh kebohongan, tidak sejati ini urip. Urip sejati itu kan yang asli, yang natural, ya kan? Apa adanya. Tapi tidak serta-merta apa adanya terus tidak berusaha Mas Tony. Orang ikhtiar ya pada baik lombok. Lah itu gitu. Sejati ini ngurip. Nah, kemudian sejati ini ngurip itu maknanya itu bahwa di dalam mengarungi kehidupan ini kita tadi di samping berdoa, berusaha, kemudian kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Kalau sebetulnya kita ini juga tidak punya daya apa-apa kecuali kehendaknya Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kita dalam orang Jawa itu nyuwun sing sumeleh. Ojo cebol nggayu lintang. Yang bukan wong genah, jelas-jelas kamu bukan ahlinya. Kok mau kepengin membuat gedung yang pencahayaan lho, wong kok background kok dudu insinyur teknik, kok wong mung sarjana ekonomi carane misalkan terus harus punya obsesi itu. Ya boleh-boleh saja, sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi kan kudu ndeleng gisokmu dhewe kan iku. Nah, kalau berkaitan dengan sangkan paraning dumadi itu mungkin bisa dikaitkan dengan itu ya. Urip sejatine urip itu pada hakikatnya kan wong urip nang dunia itu mampir nono. Kita menjalankan segala sesuatunya dalam kehidupan hanya mencari satu kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan itu diawali dengan kebersihan diri ya kan, kebersihan diri ya, betul. Bisa kayak iki ya bahagia lah ya. Katakanlah mangan orang mangan
sedina bisa mangan ping pindho awan karo bengitok ya wis alhamdulillah ya, itu banyak suatu kebahagiaan kan ya kan berarti wis sejahtera dibandingkan mohon maaf barangkali ada yang dalam sehari cuman makan sekali toh katakanlah kan ada juga yang seperti itu. Nah kita ibarat orang jalan ya dan tangak terus malah kepaduk kan begitu ya, kalau bisa jalan ya sing di anu lah apane dingkluk lah ya istilahnya. Jadi yang jelas urip sejatine urip itu mencari kebahagiaan dan kesejahteraan baik untuk diri sendiri maupun orang lain kan begitu kan. Jadi sejatine urip itu sumeleh. Sumeleh terima ing pandung dari Yang Maha Kuasa. Artinya bahwa kebahagiaan itu tidak mesti harus berupa materi, tapi materi memang salah satu faktor penunjang ya. Tetapi ewodene to, umpamane kowe ora ketemu banda sing akeh, tapi sugih kanca. Ya kan? Ora sugih banding, sugih kanca, sugih sedulur. Mas Tonar maring dindi ala nyong maring budban, oh anak si kakek, si fulan nang kanan nang kene dolan mengana, otomatis kan dimedangi, di apa, nah itu kan ya. Nah sejatine urip itu, kebahagiaan itu. Kemudian tadi Mas Tony bilang, mungkin anak wong sedina mangane ping 10 teyeng, tapi belum tentu bahagia, karena ada duit aja nyolong misalnya, syukuri lah. Lah ini Mas Tony, ini teyeng mangan sedina ping pindho, tapi bojo anaknya gelem dan merasa nyaman bahwa aku ngasih makan anak istri ini juga anak itu tidak ada protes. Sekian ngerku tekwai makanan yang banyak-banyak misalkan yang mewah gitu, anak lah panganan kayak mendingan gue tuku kasihan lah kan tidak ini kan tidak ikhlas kurang bagus tidak bahagia dan wis larang-larang coba itu tadi barang ini makan sederhana tapi oh ini lah enak loh Pak, nyaman ini enak, nah itu kan bahagia. Yang jelas juga apa namanya, kebahagiaan seseorang dengan orang lain itu berbeda-beda. Iya, tingkatnya beda-beda, kepuasannya beda-beda. Urip sejatine urip itu tidak bisa disamakan semua sama rata, tidak bisa. Mungkin katakanlah saya punya sepeda tok, sudah aku bahagia kok. Betul. Tidak harus punya motor gitu. Aku duwe motor, orang aku duwe mobil wis bahagia. Wis sejahtera lah istilahnya. Nah, untuk mencapai itu Mas Cokro yang sebetulnya sering kita bertanya-tanya, wong urip seneng bahagia sejahtera jane carane kepriwe. Nah itu kan mestinya ada cara-caranya agar kamu bisa hidup bahagia, caranya seperti ini loh. Men bisa sejahtera caranya seperti ini loh. Nah itu tidak harus dengan harta benda yang berewu kan, tidak harus seperti itu Bang. Iya betul. Jadi kita kembali yang ke episode yang lalu, kuncinya adalah tansah eling lan waspada. Nah, itu artinya eling kowe titahe menungsa, rezekine sudah ditulis sekian. Toh ewedene kowe tetapi tetap kudu berusaha. Ikhtiar aja mandek nyuwun eling. Terus eling waspada. Lihatlah kalau toh kita berbuat sesuatu, dampak daripada perbuatan kita itu apa negatif atau positif, ya kan? Itu. Jadi kalau kita nanti tansah eling wan waspada itu akan membentuk jiwa kita yang sumeleh. Ya betul. Nerimo ing pandung. Gitu. Falsafah Jawa apapun yang terjadi ya diawali dengan yang belum kita bicarakan ya, yang belum kita pernah bicarakan atau kita obrolkan, bukan bicarakan aja obrolan. Sangkan paraning dumadi itu sebetulnya diawali dengan sangkan paraning dumadi itu dari tidak ada apitoranana hadiana selama urip ngapa sebise arep ngapa dan sebagainya dadi orang nana maning peninggalane apa kan gitu istilahnya. Jadi untuk urip sejatine urip itu dalam kehidupan kita keseharian itu yang utama adalah
mencari menggayuh lah ya, memohon dan sebagainya untuk bisa bahagia dan sejahtera. Entah bagaimana caranya, yang penting saya dan keluarga bisa bahagia, sejahtera, sudah cukup, dan juga orang sekitar kita juga, oh meskipun begitu tapi dia bahagia loh, sejahtera hidupnya. Nah itu yang perlu kita masing-masing mempunyai porsi sendiri-sendiri. Di ikhtiarnya juga sendiri-sendiri. Saya ikhtiarnya seperti ini sudah bisa membawa kebahagiaan dan bisa membawa kesejahteraan. Nah mungkin bagi saya, bagi orang membawa bahagia, orang membawa sejahtera. Nah, itu kan berbeda-beda, tidak bisa disamakan kan ya, Mas Joko. Makanya kita kan ngobrol kita ini kan hanya kulitnya saja, dan tidak memaksakan apa obrolan ini benar kalau Mas kudu ditutup. Ya orang ini hanya karena data empiris lah itu tadi, pengalaman orang-orang yang banyak kita bergaul, kemudian kita mendapat masukan itu, terus kita ejawantahkan di dalam obrolan kita. Kebetulan ya salah satunya kita memang menguri-uri kebudayaan Jawa, khususnya filsafat Jawa. Nah itu nguri-uri peninggalan leluhur kita yang kan. Kalau kita kalau kita mau menyelami secara sesungguhnya itu sebetulnya sangat mendalam ya, Mas Joko. Itu tuntunan hidup yang betul-betul istilahnya kalau dikaitkan dengan agama pun tidak ada bertentangan dengan sama sekali, semua agama pun tidak ada tentangan. Itu kalau falsafah Jawa ya, itu ya kalau ya karena wong Dewek wong Jawa ya, anunya falsafah Jawa. Kalau mungkin kita ini orang katakanlah orang Sumatera ya falsafahnya falsafah Melayu, Sumatera bagaimana kan begitu. Ya kan, yang urip sejatine urip itu ya terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa utamanya adalah mencari kebahagiaan untuk kesejahteraan, khususnya ruang lingkup kita sendiri, keluarga kita sendiri. Dan juga jangan pernah menilai seseorang sugih mbrewu bukan mesti bahagia sejahtera, orang kayak aku sing ora duwe apa-apa. Itu kan belum tentu ya. Ada juga yang pernah saya mendengar, bukan dari teman, dari ini ada semacam surat pembaca zaman koran dulu ya. Surat pembaca. Saya sudah berusaha begini kok tetap saja ya saya tidak bahagia, tidak merasa sejahtera, padahal apa-apa saya ada. Nah itu kan ya itu jadi sebetulnya satu lagi sifat syukur kita, Pak. Ya, Mas Tony, kalau kita pandai bersyukur dalam kondisi apapun nih, baik dikala kita sempit, dikala kita longgar, dikala duka, maupun bahagia, tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insya Allah kita akan sumeleh. Artinya sumeleh itu kalau dalam bahasa Quran itu istiqomah lah ya. Artinya kita itu tidak akan hidup neko-neko. Artinya sesuai dengan kemampuan kita. Ora perlu nyong kudu colong dijuput sing duweke aku itu duweke wong liya dicolong juput demi laut duduhake. Wong Jawa orang anak ajaran gitu, kowe kon pada colong juput orang anak. Dadi nyong karo Mas menghimbau monggo lah sing siki seneng colong juput dimandekaken eling lan waspada, karena apa nanti akan ada pertanggungjawaban dan nanti cepat atau lambat pasti akan terbukti kebusukan itu sejatine ngurip yang bagaimana, yang natural. Nah itu otentik lah istilah. Ada lagi istilah yang becik ke titik ala ketara. Itu kan nah, ini kan juga saling berkait yang mungkin di kesempatan-kesempatan yang lain banyak sekali falsafah Jawa yang ingin kita sampaikan, meskipun hanya kulitnya saja kan begitu ya. Kan. Jadi artinya yang jelas
jangan pernah lah khususnya untuk saya pribadi ini jangan pernah punya pikiran untuk membanding-bandingkan dengan siapapun juga orangnya. Ojo mbok banding-banding Nah, ini salah satunya gini Mas Tony. Jadi saya teringat tadi kok sekilas sejati ning urip itu kita kalau dalam peribahasa ada yang sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga karena tidak sejati ning urip. Iya kan? Kita dipoles sih, hidupnya dipoles dengan yang kepalsuan itu. Lah sepandai-pandainya menyimpan bangkai kan suatu saat tercium. Sesuai bosoknya metu. Jebule kaya kowe situni ya dibocok kaya kendak kan iya kuwi. Entah kalau tidak natural pendek maupun jangka waktu lama ya bakalannya konangan. Gitu. Jadi ya kita menjalani hidup dan kehidupan ini tentu saja apa yang kita laksanakan, apa yang kita peroleh, kita kerjakan itu tentu saja tidak mungkin terlepas dari yang Maha Kuasa memberikan yang terbaik buat pasti kita. Yang tidak terbaik, mungkin yang Maha Kuasa Gusti Allah akan memberikan yang terjelek buat kita. Enggak mungkin kan. Baik buruknya tindakan kita kan tergantung kita. Padahal Gusti Allah sudah maringi apapun yang terjadi pasti yang diberikan yang terbaik buat kita. Nah, dalam dikaitkan dengan falsafah Jawa tadi, urip sejatine urip itu untuk mencapai suatu kebahagiaan dan kesejahteraan itu bergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita seperti ini merasa bahagia, ya bahagia. Merasa sejahtera, ya sejahtera. Tapi jangan tolok ukurnya jangan diri pribadi untuk bisa gitu ya. Bahagianya kita khususnya dalam keluarga lah. Iya, keluarga dulu ya. Wedene kemudian bisa kita tularkan kepada yang lain dan yang lain itu sepaham dengan kita, ya alhamdulillah. Kalau tidak dia mesti ora dadi ton dadi ora bisa kono urip mung kaya kuwi tok maneh ora dadi. Nah itulah sekelumit katakanlah meskipun hanya kulitnya tok telah coba kita obrolkan tentang urip sejatine urip. Nah, tentu saja bagi Anda sekalian yang mungkin tidak sepaham atau katakanlah juga sepaham, monggo silakan Anda tulis saran, kritik maupun masukannya kalau bisa di kolom komentar, dan meskipun japri ya tetap kami terima begitu ya untuk teman-teman yang suka japri ya monggo saja, tapi alangkah senangnya bagi kami bila Anda sekalian berkenan untuk menuliskan saran, kritik maupun masukannya di kolom komentar. Dan kalau boleh sekali lagi saya yang bukan siapa-siapa meminta Anda untuk berkenan sekalian panjenengan untuk berkenan subscribe, like, and share. Nah itu paling tidak sekelumit tentang urip sejatine urip. Mudah-mudahan apa yang tersirat dan tersurat meskipun hanya kulitnya tok, karena saya bukan siapa-siapa dan juga Mas Cokro bukan siapa-siapa, hendaknya mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Akhirul kalam, sampai di sini dahulu perjumpaan kita. Tentu saja barangkali ada hal yang tidak berkenan, tentu saja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.